Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Shalom, selamat pagi umat Tuhan dimanapun kita berada. Kita bersyukur pagi ini kita dapat kembali mendengarkan pekabarannya. Renungan kita pada hari ini Selasa 27 September 2022 dengan judul Pengabdian Janda Miskin. Ayatnya terdapat di dalam Lukas 21 ayat 3 dan 4. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Yang kaya telah memberikan dari kelimpahan mereka. Kebanyakan dari mereka dipandang dan dihormati oleh manusia. Pemberian mereka yang besar itu tidak merampas kesenangan ataupun kemewahan dari mereka. Pemberian itu tidak menuntut pengorbanan dan tidak dapat dibandingkan dalam nilainya dengan duit perempuan janda itu. Motiflah yang menentukan keikhlasan perbuatan kita, menodainya dengan kehinaan ataupun dengan nilai akhlak yang tinggi. Bukanlah perkara-perkara besar yang dapat dilihat oleh semua mata dan yang dipuji oleh semua lidah dianggap Allah paling berharga. Kewajiban kecil yang dikerjakan dengan gembira, pemberian kecil yang diberikan bukannya dengan sikap pertunjukan dan yang pada pemandangan manusia mungkin kelihatan tidak berharga, sering berdiri paling tinggi pada pemandangannya. Hati iman dan kasih lebih disayangi Allah daripada pemberian yang paling mahal. Janda yang miskin itu memberikan penghidupannya untuk melakukan perkara kecil yang dilakukannya. Ia mengambil makanan yang hendak dimakannya sendiri agar dapat memberikan duit 2 keping itu untuk pekerjaan Tuhan yang dikasihinya. Dan ia melakukannya dalam iman sambil percaya bahwa Bapa yang di surga tidak akan melupakan keperluannya yang besar. Roh yang tidak mementingkan diri serta iman seperti anak kecil inilah yang dapat pujian dari Juru Selamat. Untuk mewujudkan karakter Tuhan, agar kita tidak menipu diri kita sendiri, jemaat dan dunia dengan menampilkan agama Kristen palsu, maka kita harus mengenal Tuhan secara pribadi. Jika kita memiliki persekutuan dengan Tuhan, kita adalah pelayannya. Meskipun kita mungkin tidak pernah berkhotbah kepada jemaat, kita bekerja sama dengan Tuhan dalam menampilkan kesempurnaan karakternya dalam kemanusiaan. Umat Tuhan yang dikasihinya, sangat menguatkan pekabaran yang kita peroleh pada pagi hari ini. Satu contoh dari firman Tuhan, di mana pada saat Yesus berdiri untuk menunjukkan satu teladan yang indah dan yang baik, perkara yang besar yang dapat dilakukan oleh seorang janda miskin yang hanya memberikan 2 keping koin yang dia miliki untuk dipersembahkan dalam pekerjaan kemuliaan Tuhan. Saudaraku, apa yang dikatakan bahwa Yesus memandang bagi orang-orang yang mungkin memberikan dalam kelebihan itu tidak menjadi satu bentuk pengorbanan karena tidak mengurangi sukacita dan bahkan tidak ada satu bentuk beban untuk dia memberikan itu. Tetapi Tuhan melihat bagaimana persembahan yang sesungguhnya, seperti janda yang memberikan nafkahnya untuk kemuliaan Tuhan. Dan dia percaya bahwa Tuhan akan mengingat persembahannya itu untuk dapat digunakan di dalam pelayanan kemuliaan Tuhan. Saudaraku, demikianlah hendaknya kita juga beriman pada Tuhan, bahwa bukan oleh karena besarnya, tetapi bagaimana keikhlasan dan juga adalah merupakan pengorbanan yang kita bisa berikan di dalam bentuk berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Dan itu akan menjadi satu persembahan yang besar di hadapan Tuhan. Semoga kita belajar untuk memberikan yang terbaik kepadanya. Dan saya percaya bahwa berkatnya akan menjadi bahagian kita. Semoga Tuhan menolong kita. Mari kita sama-sama berdoa.
Bapa yang baik yang bertahta di dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Sungguh besar dan ajaib Engkau ya Bapa, yang senantiasa memperhatikan anak-anak-Mu dan melihat kami dalam semua bentuk segi keadaan dan situasi yang kami hadapi. Sungguh Engkau adalah Allah pemelihara kami. Terima kasih di pagi hari ini, pekabaran lewat renungan ini menguatkan kami ya Bapa, bahwa kami selalu ada di dalam pandangan mata Tuhan. Dan biarlah kami belajar ya Bapa, untuk dapat memberikan persembahan kami yang terbaik selalu kepada Tuhan. Bukan oleh karena besarnya, tetapi oleh karena penyerahan yang sepenuhnya yang dapat kami perbuat kepadamu. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk dapat menghargai apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup, sehingga kami juga menyerahkan sepenuh hati kami untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terpujilah Engkau Tuhan. Hari ini kami juga memohon berkat-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Bila mana umat Tuhan yang akan melakukan perjalanan di sepanjang hidup ini dalam mengayomi kehidupan rumah tangga, Tuhan tuntun orang-orang tua untuk dapat memperoleh berkat-berkat yang Engkau karuniakan. Memberkati juga akan umat-umat-Mu yang berada di dalam kesulitan dan kesusahan. Biarlah Engkau yang akan membukakan lapangan pekerjaan bagi yang membutuhkan dan menunjukkan yang terbaik bagi mereka supaya tetap setia kepada Tuhan. Hamba berdoa juga ya Bapa bagi umat Tuhan yang berada dalam kesulitan oleh karena bencana alam di saat situasi cuaca yang tidak menentu sekarang ini. Tuhan juga menjadi pelindung dan penolong bagi mereka ya Bapa. Dan bila mana umat Tuhan yang berserah pada saat ini dalam memohonkan akan berkat kesembuhan, Tuhan kami mohon biarlah kuasa Tuhan hadir untuk memberikan pemulihan, sehingga mereka juga semakin bersuka cita. Terpujilah Engkau Tuhan, berkat Tuhan khusus bagi umat-Mu yang berulang tahun pada hari ini. Karuniakanlah umur yang panjang dan iman mereka dipertambahkan untuk tetap setia di dalam menantikan kedatangan. Semoga berkat-berkat yang sama untuk kami nikmati di sepanjang hari ini. Mohon ampun dosa kami Tuhan, karena doa ini hamba-Mu serahkan hanya di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.